Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yazirahu ala dinihi wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah nabi ba'da ma'badu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lanjut lagi di pertemuan yang kedua ya pada pendidikan agama Islam ini, sembari saya mengadmit teman-teman yang masih dalam perjalanan masuk ke Zoom ya. Kita mulai saja, yaitu mengenai hakikat Tuhan, mengenai Allah Subhanahu wa taala ya. Dibuka ntar. Ntar ya. Ini mana nih? Hakikat Tuhan. Oh, PowerPoint-nya belum saya buka, bentar. Oh, sebentar. Ya. Mana? Masih ada yang ini juga nih, belum di ACC. Di sini Muslim semua ya, insya Allah ya. Sini adakah yang non-Islam? Islam semua ya. Hakikat Allah Subhanahu Coba wa taala ya, yaitu bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita, sebagai pencipta alam semesta ini ya, sebagai yang menguasai alam semesta ini ya. Nah, lalu seberapa pentingnya kita harus mengetahuinya? Nah, ke share screen. It's, eh, 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 eh. Bisa ya. Bentar ya. Oh, ini udah ada. Ini. Oke, kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Saya mau full screen kok. Saya bisa ya. Kenapa nih? Bentar ya. Ke trouble ini komputernya. Ada sih dipakai dulu gitu. Malah. Si ada yang mau masuk rupanya ya. Oke. Sudah tinggal jalan ya. Kenapa ya? Oh, ini ntar ya. Ini kayaknya bentrok antara share screen saya dengan teman-teman yang baru mau masuk. Jadi tidak ini ya. Terdetek ininya nih ya. Ntar ya. Belum stabil nih ya. Soalnya teman-teman masih banyak yang lalu lalang ya di pintu gerbang Zoom sehingga terjadi penumpukan data, dengan memorinya kayaknya nggak kuat gitu ya. Oke, mungkin kita juga lanjutkan aja ya, nggak apa-apa sembari menunggu dia loading. Mana Allah Subhanahu Wa Taala, ya ini ada sebuah wasiat ya dari Rasulullah SAW kan. Dan lagi nih yang mau masuk nih Raymond ya. Oke, mungkin harusnya kita mulai setengah dua kali ya. Nah, saya lanjutkan. Ini ada wasiat Rasulullah SAW mengenai eh, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu wasiat beliau kepada anak dari paman beliau, ya, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, anaknya ya Abdullah bin Abbas atau sering dikenal dengan Ibnu Abbas, ya.
Nah, Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas ini diserahkan kepada Rasulullah SAW ketika masih kecil ya, ketika masih belia. Ketika itu beliau ya, Ibnu Abbas ini diberi wasiat. Nah, ini sebenarnya ada nih di saat ini ya, tapi nggak jalan ini nih ya. Diberikan wasiat yaitu jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu ya. Nah, ini menarik satu kalimat ini ya, bisa mengandung kontroversi bagi orang yang tidak paham ya. Seperti apa tuh dulu tuh ya. Kenapa sih Allah harus dijaga gitu kan? Ini maksudnya bukan jaga Allah ya, tapi ini adalah kalimat kalau dalam bahasa Inggris tuh atau bahasa Indonesia itu ada namanya tuh elliptical phrase ya, atau kalimat yang ada elliptical atau ada penghilangan sebagian, tapi maksudnya tuh artinya tuh bukan pada benda itu secara langsung gitu ya. Contoh kayak gini, teman-teman misalkan di ruangan ber-AC ini ya, rasanya dingin gitu kan, terlalu dingin AC-nya. Terus ada yang bilang ke teman-teman, tolong dong AC-nya digedein gitu ya. Maksudnya digedein itu bukan ukuran AC-nya digedein ya. Bukan AC-nya harus dibongkar terus jadi gede gitu ya. Tapi maksudnya itu suhu AC-nya digedein atau suhunya ditingkatkan atau temperaturnya dinaikkan gitu ya. Nah, jadi maksudnya itu dia ada elliptical press di situ ya. Nah, maksud jagalah Allah di sini bukan kita menjaga Allah secara fisik ya, tapi di sini maksudnya adalah kita menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala ya. Menjaga syariat Allah itu seperti apa? Ya, yang namanya menjaga itu ya, itu kita memperhatikan perintah dan larangan. Contoh misalkan ketika sholat ya di awal waktu. Nah, ketika sholat di awal waktu itu sangat diutamakan ya, sangat dipentingkan. Bahkan ada beberapa ulama yang membagi waktu-waktu sholat. Di antaranya adalah waktu-waktu fadilah, itu waktu-waktu awal ya. Nah, terkadang lucu juga ya, zaman sekarang ini orang belajar malah makin belajar bukan makin pinter, malah makin keblinger. Ada orang yang tahu nih ya, dia membagi waktu sholat itu menjadi 5. Ada istilah itu waktu fadilah, waktu apa gitu ya. Nah, sampai akhirnya yang kelima itu, waktu-waktu terakhir itu waktu tahrim. Ya. Nah, dia malah beralasan dengan apa namanya pembagian waktu itu selama bukan waktu tahrim, itu nggak apa-apa. Salah itu, bukan kayak gitu maksudnya ya. Bukan bukan apa namanya malah menyepelekan gitu kan. Bukan malah mendiversifikasikan ya secara horizontal ya, menganggap bahwa antara satu waktu ke waktu yang lain itu dianggap sama kecuali kalau waktu tahrim. Itu salah. Yang benar ya, udah tahu namanya waktu fadilah, waktu yang paling utama, adanya keutamaan ya. Ya maka pastinya itu akan memiliki keutamaan ya. Perbedaan pahalanya itu pasti akan berbeda dengan waktu-waktu di saat akhir ya. Nah, itu yang namanya tuh menjaga seperti itu gitu ya. Menjaga itu ya maksudnya kita memperhatikan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, sama seperti ketika kita nih, teman-teman misalkan ada yang punya adik sini, ada yang punya adik nggak? Del Fitri, punya adik nggak Del Fitri? Punya adik atau punya Punya Pak, keponakan yang kecil? punya adik Pak Nah, satu. adik ya. Nah, atau nih Firdaus ya. Yang laki-laki punya adik. Punya adik nggak? Yang laki-laki nih Firdaus. Enggak, Pak. Oh, enggak ya. Tapi adik ketemu gede ada? Enggak ya. Jangan ya. Kalau ketemu adik ketemu gede, langsung nikahin aja ya. Lamar ya. Kalau nggak kuat lamar ya puasa. Ya. Nah, jadi ketika kita disuruh nih jagain adik kita, jagain. Nah, namanya jagain kan kita nggak cuma pelototin doang, ya. Nggak cuma ditongkrongin doang gitu ya. Tapi juga kita akan bagaimana adik kita itu lagi main, ya jangan sampai itu ya, itu adik kita totonya kepleset jatuh kan, karena nggak diperhatikan gitu kan, karena nggak dijaga.
Jaga ini, jaga tuh benar-benar ketika ada kita mau main tuh liatin tuh ubinnya, izin apa enggak ya kan. Terus perhatikan itu dia main apaan ya, jangan sampai dia lagi main tetap mainin pisau, bahaya kan, main pisau. Nah, jadi yang namanya menjaga itu eh, bukan sekedar kita nongkrongin doang. Wah, bahasanya bukan sekedar kita cuma melihat aja, tapi juga kita memperhatikan apa yang dilakukan, ya kan? Ya, itu namanya jaga, ya. Sama nih ya, menjaga syariat Allah itu kita menjalankan semua perintah dan larangannya, ya. Kalau perintahnya dijalankan ya berarti kita jalankan, ya. Ya. Nah, itulah ya. Masih belum bisa juga ya, mau pindah slide ya. Ini suka gangguan ininya nih, katanya. Bentar ya. Bentar, saya mau coba. Oh, masih ada yang mau masuk ini. Bentar ya. Happen ayak naon ini ya. Slide-nya nggak jalan. Atau karena masih ada yang ini kah? Ngantri kah? Jadi berbenturan dengan slide ya. Oke lah, kalau gitu nggak apa-apa ya. Saat kita nggak ini terus saya share aja materinya. Nah, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala tadi, jadi menjaga Allah itu maksudnya menjaga syariat. Yang menjaga syariat itu ya ketika azan berkumandang ya sholat ya. Nah, ada salah seorang sahabat Rasulullah SAW itu namanya Anas bin Malik ya. Anas bin Malik. Nah, Anas bin Malik ini dia menangis ketika disebut kata tustar. Tustar, atau tustar. Bukan nama kue ini ya. Kue lebaran bukan ya. Atau apa namanya tuh makanan yang itu ya. Yang dibungkus itu bukan ya. Tustar ini nama dari benteng. Bukan benteng Takeshi bukan. Ya, tulisannya ada bentengnya Romawi ya. Ya. Nah, Tustar ini adalah nama dari benteng Romawi ya. Nah, benteng Romawi ini sulit sekali ditaklukkan oleh orang Islam ketika itu ya. Sampai akhirnya benteng ini bisa jatuh ke tangan kaum muslimin ketika itu ya. Anas bin Malik yang ketika itu menjadi salah satu prajuritnya ya. Jatuh ke tangan kaum muslimin ketika menjelang ini apa namanya matahari mau terbit. Jadi ketika subuh ya. Jadi ketika subuh itu masih peperangan masih berlanjut ya. Sampai akhirnya Anas bin Malik itu bisa menyelesaikan sholat subuhnya itu ketika mau menjelang menjelang pagi ya. Karena ketika itu sedang eh, berkecamuknya peperangan. Nah, Anas bin Malik ketika itu mengingat peristiwa tersebut sedih dan menangis. Kenapa? Karena itu adalah waktu ya beliau lalai dalam menjalankan sholat subuh ya. Bayangkan ya, salah seorang sahabat Rasulullah SAW ini merasa sedih ya, lalainya pun beralasan gitu loh ya, bukan lalai-lalai yang benar-benar lalai ya. Lalainya ini beralasan ketika itu memang sedang jihad fisabilillah ya, sedang perang ya, akhirnya jadi lalai sholat subuhnya. Ini pun sebenarnya ya dimarfukan atau dimaafkan ya. Nah, bagaimana ini dengan kita ya, ya bagaimana nih dengan ya saya mau ngomong kita ya, ya yang terkadang dan terkadang lagi sering ya subuhnya kesiangan gara-garanya malamnya main HP ya, subuhnya kesiangan gara-gara malamnya nongkrong-nongkrong. Pernahkah kita nangis sholat subuh kesiangan gara-gara main HP, atau sholat subuhnya kesiangan gara-gara nongkrong di pinggir jalan? Jangan kan sholat subuh ya, nah, duhanya pun lewat juga ya, duhanya lewat subuhnya lewat ya.
gara-gara hal yang sia-sia atau bahkan dosa gitu ya. Gara-gara hal-hal yang dosa. Nah, Anas bin Malik, sahabat Rasulullah SAW, itu nangis ketika mengingat peristiwa ketika dia lalai dalam sholatnya, dan itu pun lalainya beralasan ketika itu sedang perang ya, merebut benteng Tustar. Nah kita ya, dijamin masuk surga juga nggak ada satu hadis pun yang berbunyi kita bakalan masuk surga, nggak ada ya. Tapi masih pede aja ya, masih pede aja ya. Kita tuh yakin banget kita masuk surga ya. Padahal ya, ada nggak satu hadis ya, sahabat Rasulullah itu ada loh yang apa namanya, namanya itu disebut sama Rasulullah, ini penghuni surga, ada namanya ya. Nah, kita ada nggak nama kita disebut sama Rasulullah ya? Salam. Luar binasa ini gangguannya. Oke, tadi ya kisah sahabat Rasulullah SAW ya, Anas bin Malik yang menangis ketika beliau teringat waktu saat-saat beliau lalai dalam sholat ya. Nah, jadi pertanyaan itu, pernahkah kita menangis ya saat-saat kita lalai dalam menjalankan perintah Allah ya, lalu kita sedang dalam keadaan bermaksiat ya. Nah, ini penting ya. Kenapa? Karena sahabat Rasulullah itu hampir ya, sebagian besar itu sudah disebutkan dan akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan kita ya, yang mana belum pernah ada jaminan masuk surga ya. Tapi kita lalai gitu ya. Kita lalai, kita ya santai-santai aja ya. Nah, sehingga apa? Kita menjadi orang yang ini ya, apa yang tadi bilang tuh pede gitu ya. Ya boleh aja sih pede ya, yakin ya. Hah? Ya Pak. Ntar- Oke, kedengeran suara saya ya, kedengeran. Ya kok nggak bisa jalan ya? Nah itu ya, jadi sahabat Rasulullah SAW itu, mereka itu kok begini? Nah, mana ini dia? Yang suka aneh nih ya. Jadi mereka itu sedih ya ketika lalai. Nah, lalu ini sebenarnya ada kalimat berikutnya nih ya, yaitu seandainya seluruh makhluk itu menginginkan kebaikan kepada kalian, ya, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala belum berkehendak untuk mendapatkan kebaikan tersebut, ya, maka eh, kalian nggak akan pernah mendapatkan kebaikan tersebut gitu ya, karena belum dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, begitu pula ketika seluruh makhluk di muka bumi ini apa namanya, sini dulu ya, menginginkan keburukan kepada kalian ya, sedangkan Allah Subhanahu wa taala belum menginginkan keburukan tersebut, maka ya nggak akan pernah sampai keburukan tersebut kepada diri kalian ya.
Nah, inilah yang pertama kali diajarkan ya, yang pertama kali di apa namanya disampaikan kepada Rasulullah SAW ya kepada seorang anak yang baru berumur 6 tahun atau 7 tahun ya. Nah, yang jadi pertanyaan ini ya, kita waktu masih kecil itu dulu ya orang tua kita yang nggak nyalain sih, cuman ya kita seharusnya jangan berulang gitu ya. Ketika teman-teman ini mungkin nanti ya, ketika jadi ayah, menjadi ibu, menjadi apa namanya ya ayah, ibu ya, nggak ada lagi yang lain ya. Jadi apa lagi ya? Nah, ini jangan lagi ketika anaknya masih kecil apa nih hal-hal yang duniawi gitu ya. Seperti kamu nanti jadi dokter ya, jadi apa insinyur ya, jadi apa lagi tuh ya. Ya itu sih ya insya Allah jadilah ya. Tapi ada yang lebih penting ya, yaitu apa? Masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi orientasi kita sebagai seorang muslim ya, ketika mengenal Allah Subhanahu wa taala, ini bukan lagi orientasi-orientasi duniawi gitu ya. Nah, jadi orientasinya itu yang benar-benar orientasi akhirat gitu ya. Nah, jadi kita ini harus mempunyai konsepnya itu bukan lagi konsep keduniaan gitu ya. Konsepnya itu ya keakhiratan ya. Konsep keakhiratan. Jadi semua itu kalau Allah belum berkehendak, ya maka nggak akan pernah bisa terjadi gitu ya. Nah, oleh karena itulah kita harus memantaskan diri gitu ya. Dengan cara ya kita sholat lah tepat waktu minimal yang wajib-wajib ya. Itu udah minimal banget tuh ya. Nah, lalu kalau memang ada waktu lebih ya, apa namanya, ya kita sholat inilah yang sunah-sunah lah ya. Sholat duha lah ya, yang pagi ya. Sholat tahajud yang malam kalau memang ada waktu ya. Dan juga ada waktu luang ya. Nah, jadinya kita itu beda loh. Ada nilai value added-nya tuh ada ya. Ini ada beberapa fenomena zaman sekarang nih yang merusak akidah yang menyebabkan kita ini kurang mantap lagi mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, macam-macam ya. Dulu sih waktu zamannya TV ya. Kayaknya sekarang TV udah nggak begitu zamannya lagi ya. Ya sekarang zaman-zamannya smartphone lah ya. Ya sama ya substansinya itu ya, yaitu mengenai horoskop ya, ramalan bintang. Oh, dulu awal-awal ramalan bintang tuh ada di majalah-majalah ya. Terus eh, setelah majalah itu mulai meredup ya, ada televisi. Nah, masuklah ke televisi ya, mulai dari Rex Pasinama ya. Terus apalagi ada lagi namanya itu Dokter Suara ya, macem-macem lah ya. Nah, ini semua mengandung kemusyrikan ya. Dibilang apa? Bulan yang lahir yang horoskopnya Aquarius, yang horoskopnya Aries ya, dibilang rezekinya lagi seret gitu kan. Nah, ini apa namanya? Akan membuat kita ini menjadi orang yang apa ya kalau dibilang tuh terbodohi gitu ya dengan hal-hal yang seperti itu gitu kan. Karena ya kita ini ya sebagai umat Islam itu Allah yang menentukan semuanya berdasarkan apa yang kita lakukan dan juga bagaimana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, itu fenomena-fenomena zaman sekarang. Nah, ini fenomena ini ya, ini sangat bertolak belakang. Kenapa? Karena kita sama saja mendahului takdir atau kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah ini Maha berkehendak ya. Nah, ini dalam dalam apa nih? Tar ini ya, ini kok agak-agak seret gini ya. Saya masih penasaran ini kenapa bisa nggak bisa share screen nggak bisa jalan ya? Ya lah, ya.
Nah, Allah itu maha berkehendak, semua itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harus meyakini bahwa Allah lah satu-satunya yang mentakdirkan, ya. Nah, jadi nggak ada tuh yang namanya tahayul-tahayul mitos-mitos, ya. Ya mungkin apa ya, kita juga harus bedakan antara mitos dengan adat istiadat setempat, atau ada lagi eh, sesuatu yang alamiah, ya, ilmiah gitu, ya. Ya, jadi kita harus berpandangan luas juga ya teman-teman, ya. Beda dengan yang benar-benar pure mitos, ya. Benar-benar itu mitos tahayul, dan kita juga harus tahu juga hukum-hukum alam, ya. Sehingga kita bisa memposisikan diri, ya, yang mana mitos dan yang mana itu adalah hukum alam, ya. Contoh misalkan gini, jangan berdiri di tepi tebing, ya, karena akan menyebabkan jatuh dari atas tebing, ya, yang menyebabkan luka-luka. Nah, itu bukan mitos, ya. Itu memang hukum alamnya begitu ya, teman-teman, ya. Kalau kita berdiri di tepi tebing, ya, kalau kita terpleset dan jatuh, pasti akan menjadikan kita ini terluka gitu kan. Bahkan bisa menyebabkan meninggal. Itu bukan mitos, ya. Itu adalah bukti alamiah, ilmiah, ya. Nah, kalau mitos itu yang tadi, ya, dokter suara. Misalkan dari suara kamu ini kayaknya kamu ini lagi apa nih? Lagi seret rezekinya, atau mungkin lagi apa nih? Kamu ini bakalan seret gitu, ya. Rezekinya bakalan seret, atau dengan suara kamu nih kayaknya rezeki kamu nih bakalan bagus gitu kan. Nah, itu mitos itu, ya, itu mitos. Nah, jadi beda ya antara mitos dengan yang ilmiah, ya. Oke, ini nanti kurang jalan, ya. Oke, saya masuk ke slide yang kedua, ya. Mudah-mudahan jalan ini. Oh, di sini rupanya, ya, dia nyangkut, ya. Pantesan aja dia nggak jalan, ya. Oke, nih, ini jalan yang ini nih, ya. Nah, dia nyangkut di sini ternyata teman-teman, ya. Nah, ini materi kita yang kedua nih, ya, yaitu pentingnya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehubungan dengan ini nanti kalau kita terpental, kita putus, kita masuk kali yang sama, ya. Pentingnya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa sih kita harus mengenal Allah? Ya, karena kita ini hamba yang lemah, ya. Nah, adanya bukti-bukti dalil, ya, adanya eh, untuk meningkatkan keimanan ketakwaan kita, ya. Nah, kita ini hamba yang lemah, ya. Allah ini adalah penguasa Rabb semesta alam, atau penguasa alam semesta. Nah, bukti-bukti dalilnya dalam Al-Qur'an, ya, dalam akal, dalam eh, nakli, ya, dan dalam fitrahnya manusia. Nah, meningkatkan ketakwaan kita, keimanan kita. Al-huriyah itu nah, adanya al-huriyah, ya, adanya mutmainnah, adanya al-barakah, ya, adanya kehidupan yang baik, adanya surga, ya, dan adanya maradhatillah, ya, ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebenarnya sebagai umat Islam yang memang sudah beragama Islam dari lahir, kita sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala semenjak kita kecil, ya. Yang laki-laki pastilah, ya, kalau memang orang tuanya Islam, ya, itu akan diazankan di kuping bagian kanan, ya, teman-teman, ya. Nah, di apa namanya? Kuping sebelah kanan akan dikumandangkan azan, dan di kuping yang sebelah kiri akan dikumandangkan iqamah, ya. Nah, itu sebenarnya kita sudah diberikan apa ya? Semacam stimulus gitu, ya, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di kuping? Kenapa nggak disuruh lihat kalimat tauhid gitu, ya? Kenapa nggak disuruh lihat gitu, ya? Kenapa nggak pakai suruh mata gitu? Kenapa pakainya itu kuping? Ternyata secara ilmu biologi, manusia ketika baru pertama kali dilahirkan, ya, itu yang pertama kali berfungsi adalah telinga, ya. Yang pertama kali berfungsi adalah telinga. Nah, ini menarik ya teman-teman, ya. Ini yang belajar ilmu apa nih? Fisika atau apa nih? Biologi sih sebenarnya, ya.
Nah, ini harusnya kita nih ya sebagai seorang muslim ya. Ini kita harusnya melakukan islamisasi ilmu pengetahuan ya, islamisasi ilmu pengetahuan. Karena banyak sekali bukti-bukti ya ilmuwan ini itu sangat cocok dengan apa yang di apa dalam Al-Qur'an dan juga dalam hadis. Nah, salah satunya ini ya, Rasulullah SAW itu belum istilahnya apa ya? Seorang yang umi ya, orang yang tidak bisa baca dan tulis. Seorang yang memang tidak bisa baca dan tulis. Tapi beliau menyuruh ya untuk mengazankan dan mengiqamatkan di telinga gitu ya. Nah, ini kan padahal pada saat itu belum ada penelitian tentang ilmu biologi ya. Nggak ada penelitian tentang ilmu-ilmu yang lain. Nah, ini salah satu bukti bahwa ini adalah agama yang memang dari Allah Subhanahu wa taala, dari penciptanya ya, dari yang menciptakan. Nah, ini pendengar adalah yang pertama kali fosi ya. Nah, tingkat urgensi suatu ilmu kita harus tahu nih bagaimana ketertiban atau level-level ya, level-level dari suatu ilmu pengetahuan. Sama objek yang dipelajari ya, bagaimana kekuatan dalilnya ya, bagaimana manfaatnya. Misalkan ilmu fisika ya, ilmu fisika ini adalah ilmu mengenai fenomena materi di sekeliling kita dan alam raya. Kekuatan dalilnya yaitu salah satunya ya, hukum Newton, Pascal dan lain-lain. Nah, manfaatnya sebagai dasar pengembangan teknologi. Nah, jadi dapat disimpulkan ilmu fisika ini penting gitu ya. Nah, begitu pula juga dengan ilmu agama ya. Nah, ma'rifatullah. Allah sebagai penguasa alam semesta. Dalam Quran surat Al-Baqarah ya dan juga surat-surat yang lain ya. Nah, adakah objek yang hebat dari objek yang dipelajari dalam ma'rifatullah ya? Nah, adakah ya? Nah, jawabannya hanya Allah saja yang hebat gitu ya. Tidak ada yang lebih hebat daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi inilah pentingnya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala ya dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain ya karena semua ilmu itu mendukung dari ilmu ma'rifatullah ini ya. Contohnya misalkan Andika ya. Nah, Andika, kamu pernah ke pantai? Kenapa? Pernah ya? Pernah ke pantai? Pernah. Nah, kamu pernah ke tengah laut? Ya, Belum. belum ya? Nah, menurut orang yang pernah ke tengah laut, saya pernah sih ya. Saya pernah ke tengah laut dulu waktu masih kecil tuh belum sampai ke tengah banget ya dulu di Ancol ya. Naik perahu ya. Naik perahu ya waktu itu sama orang tua saya tuh naik perahu dulu Ancol masih ini ya gratis dulu ya. Terus saya masih kecil tuh naik perahu ya berangkat dari pantai ya, Ancol ya. Nah, itu saya ngelihat pantai itu sama semua bibir pantai itu sama semua tuh ya. Nah, yang tahu tempat berangkat itu adalah nelayan ya. Kenapa? Karena nelayan udah ya mempelajari ilmunya gitu ya. Nah, tapi ada satu yang menarik ya teman-teman ya, yaitu penyu ya. Tahu penyu nggak? Penyu ya. Alhamdulillah kita mulai lagi ya. Tadi terputus ya. Oke, sembari menunggu lagi teman yang lain ya, kita mulai aja lanjut ya. Nah, saya lanjutkan tadi ya tentang penyu ya. Tadi Andika ya, dan saya juga pernah ke pantai dan ke tengah laut ya, walaupun nggak sampai ke tengah banget ya. Tapi satu kesimpulan yang saya ambil itu ketika saya di tengah laut itu saya nggak bisa balik lagi kalau kecuali kalau sama si abang-abang yang bawa perahunya itu gitu ya. Nah, menariknya penyu hewan apa namanya penyu itu ya, itu dia ternyata bisa kembali lagi ke tempat dilahirkannya, mentasnya dia, ya di pantai dia menetas ya. Nah, padahal penyu itu nggak pernah sekolah tentang apa namanya arah mata angin ya, nggak pernah penyu itu sekolah ya bagaimana bisa membedakan pantainya dia ya
Nah, itu semua adalah bukti bahwa keberadaan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan petunjuk ya kepada ciptaan-ciptaannya ya. Nah, adanya Allah Subhanahu wa taala ini adanya bukti dalil-dalil ya, dalil fitrah ya. Dalil fitrah itu adalah dalil bawaan ya, dalil bawaan. Lalu dalil akal ya, lalu dalil wahyu ya. Nah, dalil fitrah ya ini dalam Al-Qur'an ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya bahwa manusia ini diciptakan sesuai dengan fitrahnya ya. Dalam Quran surah 30 ayat ke-30 ini ya. Dan surat yang ketujuh ayat 172 karena saat janin yang dari tipan ruh ya Allah Subhanahu wa taala telah membuat perjanjian akan mengakuan Allah sebagai Rabb-Nya ya. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna ya. Nah, ketika Rabbmu itu mengambil sumpah ke atasmu ya dan kita ketika itu bersaksi bahwa Engkaulah Allah ya sebagai Tuhan kami ya. Nah, lalu dalam sebuah hadis juga dikatakan kulla mauluduli yuwaladu alal fitrati fa abawahu yahudi ya yuhawi yuhawidanihi au yung soronihi au yumajisanihi ya. Nah, setiap bayi yang lahir berdasarkan atas fitrah suci Islam, nah kedua orang tuanya ini menjadikan dia itu Yahudi, Nasrani dan Majusi ya. Nah, jadi kita ini sebenarnya dalam kandungan yaitu sudah Islam ya. Sudah dinyatakan sebagai umat Islam. Tapi orang tua kita yang menjadikan kita ini akan menjadi Islamkah atau bukan. Nah, dosa lah yang menyebabkan fitrah manusia ini tertutupi ya. Nah, karena kebanyakan melakukan maksiat ya, akhirnya fitrah kita ini tertutup ya. Nah, lalu dari akal ya, seorang pengembala ditanya tentang bagaimana dia dapat membuktikan bahwa Allah itu ada. Nah, maka dia berkata ya, nah, buktinya itu adanya bekas-bekas tapak onta, padahal ontanya itu sudah apa namanya tidak ada ya. Nah, begitu pula dengan bukti-bukti alam semesta ya. Bukti-bukti alam semesta ini adalah buktinya penciptanya ya. Buktinya adanya pencipta ya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Sama seperti ini teman-teman ya. Pasti di depan itu ada gadget ya. Di depan teman-teman tuh ada gadget, baik itu HP, baik itu komputer atau mungkin itu laptop ya. Nah, yang jadi pertanyaan saya tuh gini, siapa nih ya? Firdaus. Firdaus, kamu Zoom-nya pakai apa, Firdaus? Pakai laptop, Pak. Pakai laptop. Laptopnya merek apa, Daus? Asus. Asus ya. Nah, kamu yakin nggak itu Asus pasti punya pabrik? Tahu nggak? Asus Tahu, itu Pak. tahu ya. Kamu pernah lihat pabrik Asus nggak? Enggak, Pak. Nah, tapi kamu yakin ya Asus itu laptop Asus kamu itu ada pabriknya. Padahal ya, padahal apa namanya? Kamu itu nggak pernah ke pabriknya, tapi kamu yakin ya. Nah, laptop aja kamu yakin ada pabriknya ya, ada yang ngebuatnya ya. Lalu bagaimana dengan alam semesta ini ya, teman-teman ya? Kok bisa-bisanya kalau kita nggak yakin kalau Tuhan itu nggak ada ya? Padahal alam semesta ini ada gitu ya. Alam semesta ini ada. Nah, ini apa namanya? Banyak kayak cerita-cerita ya tentang apa membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada ya. Dan yang menciptakan itu adalah Allah ya, yang Maha Esa ya, yang tidak beranak ya dan tidak pula diperanakan ya. Nah, ada kisahnya nih ya. Ini ada dua tipe kisah nih ya. Yang pertama itu eh,
sama nih ya mengenai debatnya Imam Abu Hanifah dengan orang ateis ya. Ini kisah yang kedua nih di bawah nih ya. Nah, kisah yang pertama itu gini. Jadi ada orang ateis itu nantangin Imam Abu Hanifah ya. Ini kisah yang pertama ya. Ini yang di slide ini kisah yang kedua nih. Nah, kisah yang pertama itu Imam Abu Hanifah memberikan sebuah gambaran mengenai sebuah perahu ya. Perahu besar ya. Yang mana perahu besar ini berangkat dari pantai. Lalu perahu besar ini dia berlayar ke tengah lautan ya. Terus dia dihadang oleh ombak dan badai ya. Dan sampailah akhirnya dari perahu besar itu ke tujuannya ya, pelabuhannya ya. Nah, lalu Imam Abu Hanifah menanyakan apakah mungkin ya kalau perahu besar itu tidak ada nakodanya. Nah, si ateis langsung ketawa. Ya nggak mungkin lah kalau nggak ada nakodanya. Pastilah perahu itu ada nakodanya gitu kan. Ya. Nah ini saya tambahkan ya. Mungkin nggak nakodanya itu ada tiga. Ya. Atau mungkin ada empat atau mungkin ada dua. Jangan kan tiga dua deh. Ya. Sebuah perahu aja yang memegang setir atau apa ya namanya itu ya setir ya. Itu pasti satu orang ya. Nggak mungkin ada dua orang nakoda yang memegang kendali. Yang terjadi adalah kapalnya akan karam, nabrak, ya kan? Kapal aja, ya. Imam Abu Hanifah menjelaskan ya, kapal aja itu harus ada nakodanya, gitu kan? Kamu aja tahu kapal itu harus ada nakodanya. Kenapa kamu tuh nggak pernah berpikir ya? Kalau alam semesta ini itu kamu bilang gak ada pembuatnya, gitu kan? Nggak ada yang mengaturnya. Nah, kamu aja bilang kapal aja aneh gitu ya kalau nggak ada nakodanya. Nah, lalu bagaimana dengan alam semesta ini gitu kan? Nah, itu lebih aneh lagi pastinya kalau dibilang nggak ada yang menciptakan, nggak ada yang mengatur ya. Nah, akhirnya si ateis itu pun terdiam ya. Nah, walaupun demikian ya, nah, ada lagi yang lebih aneh lagi sekarang ini ya. Nakodanya ada ya, tapi nakodanya banyak ya. Kira-kira tuh kapal bisa selamat apa enggak tuh ya? Nah, itu lebih aneh lagi tuh ya. Nakodanya ada tapi banyak nakodanya ya. Yang satu pengen ke kanan, yang satu pengen ke kiri, yang satu bilang lurus aja gitu kan. Setirnya lurus aja, yang satu enggak saya mau belok kiri kan. Yang satu lagi mau ke kanan gitu kan. Nah, itu lebih celaka lagi itu ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Kapal aja itu butuh yang namanya nakoda yang satu ya. Kapal aja itu butuh yang namanya nakoda dan nakodanya harus satu. Nah, mungkin nakodanya itu sampai bertiga, berempat ya. Sampai bareng-bareng nakodanya kan malah bahaya ya. Nah, ada lagi nih dialog ulama dengan apa namanya. Ini juga Imam Abu Hanifah juga nih ya. Ini kisahnya ini lagi mau debat nih antara Imam Abu Hanifah dengan apa namanya orang ateis nih ya. Jadi Imam Abu Hanifah ini terlambat datang ya. Sampai akhirnya si ateis itu mengira bahwa nyerah nih gitu ya. Nah, akhirnya begitu sampai ditanyalah si ulama itu, ya Imam Abu Hanifah itu ditanya, kenapa kamu terlambat? Gitu kan dia bilang, maaf saya tadi terlambat karena harus lewatin sungai gitu ya. Begitu mau sampai sini ternyata perahunya udah berangkat ya. Maka saya harus menunggu perahu berikutnya. Tapi di luar dugaan katanya tiba-tiba meluncur sebuah pohon besar ke arah saya. Nah, pohon itu tahu-tahu membelah diri sendiri ya, dan menjadi papan dan akhirnya menjadi perahu gitu kan. Akhirnya saya bisa apa namanya ke sini deh dengan perahu itu. Nah, terus kata si ateis itu, ah nggak mungkin kamu ngarang-ngarang aja. Benar gitu kan. Nah, terus kata si ini nggak mungkin lah masa ya pohon bisa membelah sendiri kemudian jadi perahu ya. Nah, terus kata si ulama itu perahu aja nggak mungkin bisa terjadi dengan sendirinya gitu kan. Apalagi dengan alam semesta ini gitu ya. Nah, intinya kita harus berpikir lah ya.
Nah, dalil wahyu ya, Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya dalam Al-Qur'an ya, demikian banyaknya ya. Banyak sekali ya dalil-dalil yang apa yang mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dirinya ya. Satu ayat saja di ayat kursi itu sudah menyebutkan 10 sifat Allah ya. Jika kita punya Quran ya, yang mana kata Allahnya atau kata Rob atau kata gantinya itu ditandai dengan warna merah, pasti akan banyak sekali ya dalam Al-Quran itu yang menyatakan adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, manfaatnya apa sih? Objeknya paling penting, dalilnya juga kuat ya. Sebenarnya sudah cukup untuk mengatakan bahwa ma'rifatullah adalah ilmu yang paling penting untuk kita pelajari. Tapi masih ada satu lagi agar kita lebih yakin ya. Nah, apa manfaat dari ma'rifatullah? Nah, paling tidak ada 6 manfaatnya ya. Yang satu kita merasakan kebebasan ya. Bebas di sini adalah bebas beribadah ya. Bukan bebas tanpa batas ya. Nah, di sini kebebasan hakiki yaitu ketika kita melepaskan ya dari makhluk Allah Subhanahu wa taala hanya kepada penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala semata ya. Ketika kita hanya menempatkan Allah sebagai penguasa ya, maka seluruh makhluk Allah akan tunduk pada kita ya. Baik itu makhluk kasar, makhluk halus, makhluk setengah halus ya. Nah, itu akan tunduk ya kepada manusia ya. Dari hewan, jin, manusia, bahkan alam semesta ini ketika kita tunduk pada Allah, semua akan tunduk pada kita ya. Dan ini pun tunduknya karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan merangkap tunduk taat ya, bukan menyembah kita bukan ya. Tunduk sini bukan dalam artian menyembah. Tapi maksudnya itu ketika dalam rangka ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada ceritanya tuh dulu di zamannya Imam Ahmad ya. Salah seorang ulama mazhab juga ya. Imam Ahmad, Ahmad bin Hambal ya. Ini kisahnya. Tapi sebelumnya saya mau minta on cam dong nih teman-teman. Ayo on cam dong, on cam. Ayo on cam. Nah, Najwa ya. Terus apa lagi nih? Dewi ya. Andrea, Gita udah on cam nih ya. Nah, kebebasan hakiki ini adalah ketika kita hanya menempatkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, ya. Kita tidak takut kepada yang lain kecuali hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi itu kisahnya Imam Ahmad bin Hambal ya. Ketika itu beliau sedang mengajar, tiba-tiba saja didatangi oleh salah seorang dari wilayah lain ya, yang mengatakan bahwa saudaranya sedang kesurupan, ya, atau kesurupan, kemasukan, ya. Nah, ketika itu Imam Ahmad belum bisa datang, ya akhirnya beliau memberikan sendal beliau, ya. Dan akhirnya Imam Ahmad pun berpesan, bilang ini sendalnya Imam Ahmad, gitu. Bilang ke wanita yang kesurupan itu, ya, ini sendalnya Imam Ahmad, kamu jangan macam-macam, gitu. Akhirnya dibawalah sendalnya itu, ya. Itu dibawa sendalnya. Akhirnya yang kesurupan tadi, ya, dikasih tahu, ini sendalnya Imam Ahmad nih. Wah, Imam Ahmad ya? Ya, karena Imam Ahmad itu adalah orang yang taat kepada Allah, maka saya harus taat juga sama dia untuk keluar dari tubuh orang ini gitu kan. Akhirnya sembuhlah orang itu ya, sembuh. Akhirnya nggak kesurupan lagi ya. Padahal cuma dibawain sendal doang ya. Nah, ini kan zaman sekarang ada tuh ya, dibacain Quran ya, dibacain apa namanya macem-macem ya, nggak keluar-keluar ya. Nah, mungkin ini belum ya. Nah, ini dibawain sendal doang, udah kabur tuh ya jinnya itu ya. Cuma dibawain sendal doang, udah lari ya. Nah, kenapa? Karena orangnya ini hatinya nyambung sama Allah Subhanahu wa taala. Taat sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jadi kalau ada orang ya di ruqyah ya, nggak keluar-keluar jinnya, bisa jadi yang ruqyahnya belum nyambung banget sama Allah, ya. Bukan Qur'annya yang salah, bukan orangnya, ya. Nah, jadi ya itu ketika kita taat sama Allah, maka semua makhluk akan taat pada kita. Ada kisahnya lagi ya, seorang sahabat ya.
yang di tengah perjalanan dihadang macan harimau ya. Itu kalau kita lagi jalan nih ya, jangankan harimau ya. Ketemu razia aja kita takut ya. Ya, jangankan harimau. Oh, ada razia tuh, ada razia. Oh, udah ngacir duluan ya. Nah, kan. Itu udah ketakutan kita kan. Nah, ini ketemu harimau tengah tengah jalan ya, tengah perjalanan. Ulama juga ada yang seperti itu ya. Tengah perjalanan ketemu macan, ketemu harimau. Biasa aja mereka, malah harimaunya dijewer sama dia. Apain kamu gitu kan? Saya ini umatnya Nabi Muhammad gitu. Minggir kamu ya. Malah harimaunya menawarkan diri. Ya udah kamu saya kawal sampai pintu gitu kan, sampai pintu gerbang kota. Dikawal sama harimau ya. Ini teman-teman kalau bodyguardnya ini harimau, terutama yang perempuan nih ya, kalau punya bodyguardnya ini harimau nih, oh nggak ada tuh yang namanya preman-preman mau macem-macem kan. Nah, lihat aja udah merinding duluan, harimau ya, macan ya. Nah, itu banyak ya kisah-kisah para ulama ya. Itu ketika mau dieksekusi dengan macan, macannya malah jinak ya sama dia ya. Akhirnya rajanya yang malah ketakutan gitu kan. Nah, ini karena kebebasan hakiki teman-teman ya. Kenapa kita nggak bisa kayak gitu ya? Karena ya tadi itu kita masih menaruh makhluk itu dalam hati ya. Nah, karena kita masih takut sama makhluk ya. Kita nggak taat sama Allah ya sehingga makhluk-makhluk yang lain jadi tidak taat sama kita ya. Nah, kita masih menempatkan rasa takutnya itu pada ciptaan Allah ya. Takut ketika lewat pohon gede ya kan, takut ini, takut itu ya. Takut ketika lewatin kuburan ya. Itu semua makhluk Allah semua itu. Kalau kita taat sama Allah, taat yang benar ya. Udah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim udah. Nggak ada kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, manusia ini harta tahta tak punya ya. Kalau saya nih ya. Nah, ini yang membelenggu manusia nih ya. Nah, kita akan mendapatkan ketenangan ya. Ketenangan lahir dan batin ya. Al-mutmainnah. Nah, dalam Quran surat ke-13 ayat 28, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah, ingatlah hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Nah, mengingat Allah itu bikin kita tentram. Tapi kalau kita ingat makhluk Allah itu bikin pening, bikin pusing, apalagi yang punya utang pinjol ya. Nah, ketika diteleponin ya sama DC, waduh pusing. Nah, makanya jangan suka ngutang ya. Ya, ngutang itu harus berdasarkan pada keperluan itu pun juga kalau mendesak ya. Nah, jadi kita itu ya harus hidup secara berdasarkan pada keperluan atau pada kebutuhan, jangan pada keinginan ya. Nah, dan sering-seringlah mengingat Allah Subhanahu wa taala karena mengingat Allah ini akan membuat hati kita menjadi tenang. Kalau kita ingat makhluk Allah ya, terutama yang laki-laki ini ya, ini rata-rata kalau di UP ini yang kuliahnya masih pada concern ya. Concern maksudnya tuh belum pada nikah ya. Tapi bisa jadi yang udah nikah lebih concern juga sih ya. Nah, kalau belum pada nikah biasanya nih hati-hati ya, jaga pandangan ya, karena bisa menyebabkan kepala pening terutama yang laki-laki ya, bisa menyebabkan galau bagi yang perempuan. Ya, tapi kalau ingat Allah itu kan tenang ya. Kalau kita ingat Allah akan menjadikan hati kita ini tenang ya. Nah, semakin kita ingat Allah, semakin kita tenang karena ala bidzikrillahi tatmainnul qulub ya. Sungguhnya ingat kepada Allah itu menenangkan hati ya. Nah, ini dalam Quran ya, oh ini dalam hadis ya. Hadis riwayat Abu Daud ini ya. Ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yattada'a rasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghasyahum ar-rahmah wa hafathum
al-malaikah wa dzakarahum Allahu fi man indahu. Tiada suatu kaum pun yang sama berkumpul dalam salah satu rumah dari rumah Allah, yaitu masjid, sambil membaca kitabullah, yaitu Al-Quran, dan saling bertadarus di antara mereka itu, akan diturunkanlah ketenangan di atas mereka, sakinah, ya. Walaupun kata sakinah ini sebenarnya bermakna banyak ya, tapi lebih dikatakan sebagai ketenangan, ya. Mereka akan diikuti oleh rahmat dan diikuti oleh para malaikat, dan Allah menyebut-nyebut mereka itu kepada makhluk-makhluknya yang ada di sisinya, yaitu para malaikat. Ya, kita akan dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di hadapan para malaikat ketika kita berzikir dan membaca Al-Qur'an, ya. Nah, berzikir, ya, banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala dan membaca Al-Qur'an, ya. Nah, bukan hanya membaca tapi juga kita mengingat. Mengingat itu gimana sih? Nih kalau yang cewek nih, kalau ingat itu karena apa nih? Ganteng, ya? Kayak sekoteng belum mateng atau apa nih? Yang pasti kebanyakan ganteng gitu ya. Nah, sekarang tuh yang lagi tenar siapa? Cowok-cowok ganteng tuh katanya dari Korea ya, Korea. Siapa tuh? Sehun, Sehun, apa Mihun? Nah, temannya Sehun, Mihun, ya. Ada lagi apa? Bihun, ya. Nah, itu kayak saudaraan semua tuh ya, Sehun, Mihun, Bihun, ya. Nah, tuh, wah, kalau datang ke Indonesia, wah, langsung apa histeris, ya kan? Langsung, wah, pingsan, keluar busa mulutnya, ya. Eh, itu eh pening tuh kepala tuh kan, ya. Malah apa kita, wah, jantung berdebar-debar, ya kan? Nah, bikin nggak tenang, ya kan? Bikin nggak tenang, ya. Gara-gara ngeliat bihun, ya. Nah, tapi kalau kita ingat Allah, yang kita baca Al-Quran, yang kita berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengingat-ingat Allah Subhanahu Wa Taala, ya, itu akan membuat kita tuh tenang, ya, akan membuat kita tenang. Nah, ketika kita tenang, ya, maka kita akan menjalankan syariat Allah ini dengan tenang juga, ya, dengan baik, gitu kan. Kalau kita menjalankan dengan tenang, dengan baik, maka Allah akan menundukkan semuanya itu, ya. Nah, orang kafir itu tenang terhadap dunia, ya. Nah, ini dalam Quran, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya watma'innu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun." Sungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan. Nah, innal ladzina yarjuna. Sungguhnya orang-orang yang tidak menginginkan bertemu dengan kami, yaitu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tentram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami. Jadi mereka itu tenangnya kalau punya harta banyak, ya, hanya harta saja mereka tenang. Punya dunia, ya, mereka tenangnya di situ aja, ya. Nah, jadi ketenangan mereka itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu nggak berharap untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, dengan kami ini maksudnya apa nih, ya? Nah, ini juga kemarin kita udah bahas ya, tentang kami dan aku, ya. Udah bahas belum sih tentang kami dan aku, ya? Nah, kalau aku itu biasanya surat-surat yang berhubungan dengan orang-orang Yahudi, ya. Nah, orang Yahudi itu sombong, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala membalas kesombongan mereka, ya. Kalau kami ini biasanya mengandung pelajaran yang sangat dalam dan juga menyatakan apa namanya ayat untuk orang-orang Islam, ya. Agar orang Islam itu memperhatikan, ya, memperhatikan. Ini siapa nih? Nah, adanya keberkahan, ya. Fungsinya kita mengenal Allah itu adanya keberkahan. Nah, pentingnya kita mengingat Allah itu adanya keberkahan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu faqadnahum bima kanu yaksibun. Jika sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, pastilah kami akan limpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tapi mereka mendustakan ayat-ayat Allah, ya, ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka, ya.
Nah, jadi adanya keberkahan, adanya nilai tambah ya. Keberkahan itu yang sedikitnya mencukupi, yang banyaknya apa namanya abadi ya. Itu keberkahan ya. Sedikitnya mencukupi, banyaknya menjadi abadi. Nah, adanya keberlanjutan ya, sustainable ya. Nah, ini keberkahan ini apa nih, sustainable, adanya nilai tambah, manfaat yang besar. Nah, berkah dari langit itu hujan, yang dikabulkannya doa. Nah, berkah dari bumi itu adalah tumbuh-tumbuhan ya, sehingga manusia ini keperluannya tercukupi ya. Nah, ini hati-hati ketika kita mulai apa nih sekarang nih ya, mulai panas ya, mulai mengering ya. Nah, ini berarti keberkahan ini makin berkurang nih ya. Berkahan ini mulai berkurang. Kenapa? Karena ya orang-orang alim ulama kita sudah banyak yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga apa? Doa-doa yang makbulnya itu udah mulai berkurang nih ya. Doa-doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ini sudah mulai sedikit yang diijabah. Kenapa? Karena orang-orang yang dekat dengan Allah itu sudah mulai banyak yang meninggal kemarin ya. Nah, sehingga apa? Semuanya akhirnya mulai berkurang keberkahannya. Nah, ini hati-hati ya. Ketika kita udah mulai apa nih, musim kemarau yang panjang ya. Nah, orang kafir mendapatkan istidraj. Apa itu? Ini tipuan. Istidraj ini tipuan. Seperti Korun ya, yang mendapatkan tipuan ya. Hartanya itu ternyata sebagai pancingan aja buat dia semakin lupa ya. Nah, dalam Al-Quran nih, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kullasyai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum bagatatan faidahum mublisun." Ya. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun dibuka tuh pintu-pintu kesenangan untuk mereka ya. Sehingga apabila mereka merasa gembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, saat itulah datanglah azab ya, siksaan secara tiba-tiba. Nah, ketika itu mereka terdiam dan berputus asa ya. Wah, mereka senang tuh ya. Wah, harta banyak ya kan. Korun tuh ya. Oh, banyak yang pengen jadi korun tuh dulu tuh ya, ketika korun itu lagi pamer harta tuh banyak yang apa namanya, enak tuh kayaknya. Sama nih sekarang nih, kayaknya enak ya jadi dia ya. Harta banyak, kekuasaan ya. Tapi apa? Begitu datang siksaan ya, azab, udah diamlah ya. Nah, begitu kan dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Tabrani dan Baihaqi ya. Idza ra'aitallaha ta'ala yu'til 'abda fid dunya wa huwa muqimun 'ala ma'asihi fa innama huwa istidrajun thumma tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma nasu ya. Nah, ayatnya itu ya. Nah, al-ayah wa ma ba'daha ya, dari awal sampai dengan sesudahnya ya. Artinya jika engkau melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hamba di dunia padahal dia tetap dalam keadaan maksiat ya, maka sungguhnya itu adalah istidraj ya. Kemudian Rasulullah SAW membacakan surat Al-An'am ya, ayat 44 ya, dan sesudahnya ya, yaitu mengenai istidraj itu ya. Nah, jadi teman-teman nggak usah heran, nggak usah bingung ya ketika ada orang kafir itu hartanya banyak ya, karena memang dunia ini nggak ada harganya ya. Dunia ini bagi Allah Subhanahu wa taala itu tidak berharga sama sekali, dan bahkan bila dibandingkan dengan sehelai sayap nyamuk pun itu masih lebih berharga sehelai sayap nyamuk ya. Nah, jadi memang dunia ini sudah benar-benar tidak dipandang gitu ya bagi orang-orang yang memang mengenal agama, yaitu Rasulullah dan para sahabat, ulama salafus soleh ya. Itu dunia itu ya sudah sesuatu yang enteng gitu ya. Nah, ini banyak kisah-kisahnya ya. Bagaimana dulu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya, ketika itu beliau ingin berinfak tapi uang infaknya belum punya, beliau minjam pada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu untuk berinfak.
dan infaknya itu pun ternyata luar biasa ya. Kalau di apa namanya dikurskan mungkin sekitar 8 miliar itu ya. Nah, beliau meminjam uang 8 miliar ya, misalkan siapa nih? Eh Muhammad Hafiz ya, mau berinfak nih. Meminjam sama siapa nih? Eh, Misalkan mau minjem sama Muhammad Ihsan ya. Nah, Muhammad Ihsan kata si Hafiz, pinjam duit dong gitu kan. Berapa? 8 miliar gimana San? Kasih nggak 8 miliar San? Hafiz mau minjem duit nih, 8 miliar, kasih nggak? Enggak, Pak. Nggak. Ini dulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu minjem uang sama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ya. Berapa? 8 miliar. Nah, kalau ininya mungkin bukan 8 miliar ya. Kalau rupiah itu 8 miliar ya. Tapi kalau ininya itu aslinya itu 4.000 dinar. 4.000 dinar, dinar itu setara sekitar segitulah. Mungkin lebih kalau sekarang tuh ya. 4.000 dinar bayangin nih. Minjem. Langsung dikasih ya. Langsung dikasih sama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, gitu dikasih. Nggak ditanya-tanya tuh. Kalau kita kan nggak ada temen ya mau minjem duit kan. Buat apa sih? Kadang-kadang macam-macam gitu. Apa sih ini kan? Tanya macam-macam. Emang lu nggak ada duit lagi emang gimana? Ya kan? Banyak tuh kan pertanyaannya ya. Nah, tapi ini enggak nih Utsman bin Affan langsung ngasih ya kan. Kasih, ya udah. Kan diinfakkanlah uang itu sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kan. Utsman bin Affan belum tahu itu buat infak ya. Nah, begitu besoknya baru ditanya nih ya. Jadi Isa nih gitu habis ngasih duit ke Hafiz, besoknya langsung nanya, baru nanya ya. Bahasanya Fis, kemarin minjem buat apa sih Fis kata Isan kan. Ini San, saya kemarin minjem, saya mau infak gitu kan. Infak 8 miliar loh. Kalau kita terbalik ya teman-teman ya. Kalau dulu ya itu para sahabat itu mereka infaknya luar biasa ya kan. Sehingga bahkan kalau nggak salah ada yang mengatakan gini ya. Para sahabat itu mereka bisa jadi ya. Mereka itu tidak berzakat. Kenapa? Karena infak mereka itu sudah menyebabkan harta mereka itu selalu tidak mencapai nisab gitu ya. Nah, tidak sampai mencapai nisab gitu. Jadi begitu mereka dapat uang, mereka infakin. Dapat uang, infakin kan kalau zakat itu kan ini ya, harus setahun dulu ya kan. Nah, kalau kita kan gitu ya, setahun dulu ya kan. Kalau para sahabat tuh enggak, dia langsung infak, infak ya kan. Nah, ini jadi ya seperti itu gitu ya. Keunggulan-keunggulan para sahabat tuh yang memang memiliki keunggulan yang luar biasa gitu kan. Nah, ketika itu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu baru menanyakan buat apa sih gitu kan, buat infak gitu ya. Nah, begitu tahu buat infak akhirnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu mengikhlaskan ya, mengikhlaskan. Nah, Ihsan nih gitu temennya tahu Hafiz minjem duit 8 miliar ke Ihsan, San. Hafiz pinjam duit ke kamu tuh kemarin 8 miliar itu buat infak, San. Ikhlasin nggak, San? Berat, Pak. Kata Ihsan, saya aja gak punya, Pak. Nah, itu ya, apa namanya, keunggulan para sahabat ya. Memang imannya beda ya, imannya levelnya beda ya. Keimanan para sahabat dengan iman orang-orang zaman sekarang itu jauh beda ya. Nah, itu tentang itu ya, uang ya. Belum lagi tentang perempuan, wanita ya, tentang wanita. Itu ada kisahnya lagi tuh ya. Jadi ada sahabat namanya Salman Al-Farisi mau menikahi seorang wanita Madinah. Akhirnya dia minta temenin sama Abu Darda yang orang Madinah itu, ya. Minta temenin buat ngelamar. Itu sampai di rumah wanita itu ketemu orang tuanya, ditanyalah ada apa gerangan nih kata bapaknya. Saya mau ngelamar anak bapak kata si Salman Al Farisi radhiyallahu anhu itu kan. Terus bapaknya bilang begini, kalau memang mau melamar anak saya, coba saya tanya tanya anak saya dulu gitu ya.
Karena yang mau nikah itu kan anak saya, bukan saya, kata bapaknya. Nah, terus ya. Nah, misalkan siapa nih? Siapa? Ihsan lagi apa Ihsan? Rafiska Putra nih ya. Misalkan Rafiska Putra sama Ihsan nih ya. Nah, misalkan Rafiska nih ngedatengin rumahnya siapa nih? Pinjam nama ya, Dewi ya. Dewi Sarah. Nah, ngapain nih kata bapaknya Dewi? Kata Rafiska, saya mau ngelamar anak bapak gitu kan. Nah, nah terus kalau kisahnya tuh gini. Jadi jawabannya apa tahu nggak? Jawaban perempuannya itu. Atau jawaban perempuannya itu gini. Saya kalau dilamar sama Abu Darda mau gitu. Tapi kalau sama Salman saya nggak mau gitu. Nah ini gimana nih? Misalkan nih ya pinjam nama ya. Misalkan Putra nih mau ngelamar Dewi. Ternyata kata si Dewi, kalau Isan yang ngelamar saya mau. Tapi kalau sama Putra saya nggak mau. Nah, kata Putra, San, keluar Isan. Kayaknya di luar sepi tuh. Ya, mudah-mudahan nggak kayak gitu ya. Nah, tapi ini enggak ya, ini luar biasa. Jawabannya Salman itu gini. Kalau memang seperti itu ya, kalau memang seperti itu ya sudah, ini persiapan nikah saya kasih Abu Darda aja. Nah, Putra itu gitu juga ya, Putra ya. Put, kata Putra kalau memang kamu sukanya sama Muhammad Ihsan ya udah nih persiapan nikah saya kasih Ihsan aja semuanya. Ya. Wih, luar biasa ya. Jadi udah mereka tuh menyenangi dunia itu hanya sekedar se saat gitu aja gitu ya. Nggak sampai aduh cintaku, hidupku, matiku ya. Nah, itu mah harusnya Robi Sohli Sodri ya apa ini wajah tuh wajahia ya. Mama mati ya. Nah, itu hanya pada Allah tuh ya. Wajahku ini apa arahku ya kan. Nah, itu harusnya kepada Allah tuh bukan kepada manusia ya. Wah, ini ntar kalau kita putus kita nyambung lagi ya. Ini kok cepat sekali ini ya. Padahal baru jam segini. Dikit lagi sih, dikit lagi nih. Ya, nanti kalau kita nyambung, kalau kita putus kita nyambung lagi. Nah, kehidupan yang baik ya, kita akan mendapat kehidupan yang baik ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, man amila solihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun ya. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sungguhnya akan kami berikan padanya kehidupan yang baik. Dan sungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Yang mendapatkan yang lebih baik daripada amal yang kita lakukan. Ya, nah kita mulai aja. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lanjut lagi tadi keputus ya. Tadi ya kehidupan yang baik akan mendapatkan balasan yang baik ya bagi yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik di dunia maupun di akhirat. Orang-orang yang kafir aja ya, ketika melakukan amal soleh aja mereka mendah- mereka mendapatkan kehidupan yang baik ya. Nah ini oh nih. Yang pertama sepi. Ayo kita bikin Nah, itu yuk. nah, nah. Nah, itu siapa tuh? Ada yang bocor tuh suaranya tuh. Oke, dikit lagi ya dapatkan kok ini. Nih, baru pada gabung nih. Oke, ini sembari menunggu teman-temannya nih ya. Lagi nih. Berapa sih nih? Oh, baru 29 nih. Tadi pada udah sampai 37 ya. Ini di detik-detik terakhir ada informasi penting padahal ya.
Kehidupan yang baik itu dapatkan rezeki yang baik dan halal ya, makanan halal ya. Ini karunia qanaah, hidup beriman pada Allah. Nah, ini paling penting ya, beriman pada Allah dan mentaatinya ya. Nah, ini dari mana sih ini? Tolak ukurnya dari mana sih? Dari sholat kita ya. Kalau sholat kita aja itu sudah, kalau bahasanya itu dekat-dekat dengan waktu yang berikutnya, maka ya itu tandanya kita tidak taat ya. Nah, kehidupan di surga ya. Nah, kehidupan di surga itu luar biasa itu, nggak bisa terbayangkan ya. Nah, ini yang terakhir surga ya. Nah, surga ini adalah terminal kaum mukmin ya. Nah, ini perumpamaannya sungai-sungai ini perumpamaan ya. Tapi kalau surga yang sebenarnya itu nggak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terbayang oleh hati ya. Nah, itu surga ya. Terakhir adalah ridho Allah Subhanahu wa taala ya. Ini adalah puncak kenikmatan. Ibaratnya gini, kita kalau orang tua kita senang sama kita aja tuh kita udah senang banget ya. Ya apalagi kalau Allah Subhanahu wa taala yang senang sama kita, dari ridho sama kita tuh pokoknya mau ngapain aja enak ya. Nah, orang tua kita aja, kita tuh kalau udah akur sama orang tua tuh rasanya lega banget ya. Kalau lagi berantem sama orang tua tuh rasanya cemas, gelisah, ya kan? Ya, apalagi yang nyiptain orang tua kita nih, yang nyiptain kita itu lebih ini lagi kan, ya. Rasanya tuh pasti lebih nikmat lagi, apalagi kalau ketemu sama apa namanya yang menciptakan kita, ya. Nah, seperti seorang anak ya, seorang anak tuh saya pernah lihat tuh ya di video-video itu ya tentang rumah yatim piatu itu ya. Anak-anak yatim piatu yang ditinggal oleh orang tuanya semenjak bayi dilahirkan ya. Semenjak dilahirkan, begitu dia agak besar dikit ya, didatengin sama pasangan yang belum punya anak gitu ya. Itu seneng banget tuh dikira orang tuanya tuh ya. Tuh bayi-bayi itu ya, balita-balita itu seneng banget begitu didatengin sama pasangan suami istri ya, yang padahal bukan orang tuanya. Itu mereka udah seneng banget gitu ya. Dikira tuh orang tuanya yang datang. Nah, apalagi kalau apa? Nanti nih ya, kita ketemu sama Allah Subhanahu wa taala. Tuh wah luar biasa senengnya ya. Seorang seorang manusia aja ya itu sangat senang ketika didatengin sama orang tuanya ya. Apalagi ketika nanti kita ketemu sama Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, mengenal Allah tadi ya, dengan adanya alam semesta itu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lebih mendalam lagi, teman-teman? Ada yang mau ditanyakan lagi? Absen nanti ini khusus yang tahu ini ya, yang hadir ya. Nanti saya akan bikinkan link YouTube-nya ya. Saya akan bikinin link ininya pembelajaran hari ini ya dalam YouTube ya. Jadi nanti dasar saya menginput nama teman-teman di sistem akademik itu adalah bagi yang memberikan kehadiran di kolom komentar ya. Nanti saya akan kirimkan ya. Ini saya buat dulu linknya ya. Dan jangan di-share di grup ya. Jangan share di grup. Biarkan saja yang nggak tahu ya. Mereka berarti yang nggak masuk absen ya. Kecuali mereka yang memberikan komentar ya. Ya, saya hadir Pak. Nama dan NPM atau NIM-nya ya. Jadi itu absen kita ya. Nah, dari situlah saya akan menginput nama teman-teman ke dalam sistem akademik ya. Linknya akan saya share, tapi saya nggak akan info itu link apa ya. Tapi bagi yang udah tahu, dibuka linknya ya, dan memberikan apa komentar ya di kolom komentar. Dan bagusnya lagi juga di subscribe ya, bagi yang belum ya. Bagi yang udah jangan 2 kali. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan kah? Bapak berarti nanti absennya nunggu link dari Bapak ya? Iya. Oke, terima kasih Bapak. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak Pak, ada, pertanyaannya ya Pak, boleh. kita nggak pakai LMS ya Pak? Belum. Kemarin dulu pernah ada ya LMS-nya ya, tapi kayaknya belum ini nih, belum maintenance lagi walau alam ya.
Bisa tanyakan ke bagian akademik aja kalau itu ya. Oke, lagi mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita tutup aja dengan baca hamdalah dan doa subhanakallahumma wa bihamdih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih, Pak.